Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Treat the worst of times just like a test. Solo Ranker. Di part sebelumnya, Rokan telah berhasil mendapatkan kepercayaan ras dwarf setelah membersihkan semua kobold dan menyelamatkan 3 dwarf yang disandra di dalam tambang. Tidak lupa, Rokan juga membeli kapak baru, Axe of Murder, setelah mendapatkan banyak uang dengan menjual senjata. Rencana Rokan selanjutnya adalah pergi ke markas Elf. Sesampainya di sana, Rokan langsung menemui Terrill, ketua guild Elf. Nona Terrill ini memiliki rupa yang sangat cantik, tetapi sama seperti ras lain, dia juga merendahkan Rokan yang datang dengan sopan. Hal itu membuat Rokan sangat ingin memberinya pelajaran, menghancurkan barang-barang yang ada di sana, lalu mencekik ketua elf agar dia tahu dengan siapa dia berhadapan sekarang. Tapi itu hanya terjadi di pikiran Rokan. Aslinya, Rokan tidak akan berani melakukan itu. Bukannya mendapat kepercayaan para elf, hal itu justru akan membuatnya menjadi buronan para elf yang ada di kota Crossroad. Rokan menunjukkan cincin investigator miliknya, tapi itu belum cukup untuk mendapat kepercayaan penuh dari Terrill, ketua elf yang cantik. Terrill kemudian memberi kesempatan bagi Rokan untuk membuktikan dirinya. Beberapa hari yang lalu, Terrill mengirim sekelompok elf muda ke hutan Tekalona dalam sebuah misi. Namun, baru-baru ini, markas elf kehilangan kontak dengan kelompok itu. Rokan diminta pergi ke hutan Tekalona, memastikan keselamatan mereka dan membawa mereka pulang kembali ke markas elf dengan selamat. Tidak lupa, Terrill juga memberi Rokan sebuah benda yang harus ditunjukkan Rokan nantinya agar kelompok itu percaya kalau Rokan adalah utusan dari Terrill, ketua guild elf. Karena kota Crossroad ini sangat luas dan jarak ke hutan Tekalona cukup jauh, Rokan membeli seekor kuda agar bisa sampai ke hutan itu dengan lebih cepat. Begitu memasuki hutan Tekalona, Rokan langsung dihadang oleh monster hutan. Dengan kekuatan Rokan yang sekarang dan kapak yang baru saja dia beli, sangat mudah bagi Rokan menghabisi monster kelas rendah seperti mereka. Di dalam hutan, Rokan terus mencari jejak yang ditinggalkan kelompok elf. Hingga akhirnya, Rokan mendapati salah satu sepatu dari elf yang dia cari. Rokan lanjut mencari dan mengikuti jejak yang ditinggalkan para elf. Hingga akhirnya, Rokan merasa ada sesuatu yang aneh. Sudah cukup jauh Rokan memasuki hutan, tapi kenapa dia tidak bisa menemukan kelompok elf itu? Tiba-tiba, sebuah anak panah melayang ke arah Rokan. Rokan berhasil menahan anak panah itu, namun saat dia berbalik, anak panah itu rupanya ditembakkan oleh para elf muda yang dia cari. "Hei manusia, apa tujuanmu? Kenapa kau terus membuntuti kami?" tanya elf yang memegang panah. Rupanya, yang menjadi penyebab Rokan kesulitan menemukan kelompok ini karena mereka juga berusaha kabur dari Rokan. Jadi kayak kejar-kejaran lah antara Rokan dan kelompok elf ini. Karena sebagaimana kita tahu, ketiga ras yang ada di kota ini
elf, dwarf, dan gnome kurang suka dan tidak memiliki kepercayaan pada manusia. Rokan lalu berkata, dia dikirim ke sini atas perintah Teril untuk menyelamatkan mereka. Setelah melihat benda itu, mereka baru percaya pada apa yang dikatakan Rokan. Rokan lalu membimbing mereka keluar dari hutan. Namun salah satu dari elf ini berkata akan sulit untuk keluar dari hutan karena ada banyak monster hutan yang akan menghalangi mereka. Elf ini sampai berkata, monster hutan itu sangat kuat. Mereka sudah mencoba, tapi mereka bertiga tidak bisa mengalahkan satupun dari monster-monster itu. Rokan meminta mereka untuk tidak khawatir karena dia sudah membunuh beberapa dari monster tersebut. Mendengar itu, elf ini tidak percaya bagaimana bisa seorang manusia mengalahkan monster yang mereka bertiga pun tidak bisa mengalahkannya. Di saat yang bersamaan, para monster hutan yang dimaksud tiba-tiba muncul. Bukan hanya satu, tapi 3 monster sekaligus. Melihat 3 monster mengepung mereka, elf-elf ini berpasrah diri dan sudah siap menerima kematiannya. Rokan lalu melangkah maju, menghadang ketiga monster itu. Bagus, kalau begitu akan kubuktikan. Buka mata kalian dan lihatlah dengan mata kepala kalian sendiri, kata Rokan. Rokan lalu mengeluarkan senjata barunya, Dual Axe. Rokan langsung melompat menghancurkan tubuh salah satu monster menjadi berkeping-keping. Trash! Hahaha. Majulah kemari dan akan kubuat tubuh kalian menjadi kayu bakar yang bagus, kata Rokan. Elf berambut hitam dibuat takjub dengan kekuatan tempur Rokan. Dia tidak menyangka ada manusia yang bisa mengalahkan 3 monster hutan sekaligus. Setelah melihat kemampuan Rokan, ketiga elf ini langsung berlutut dan memohon pada Rokan agar mau membantu mereka lebih banyak. Elf ini kemudian bercerita, hutan Tekalona yang mereka tempati saat ini telah tercemar karena sebab yang tidak diketahui. Hal itu menyebabkan tanah, pohon, tumbuhan, dan monster-monster yang ada di sini ikut merasakan efeknya. Karena alasan itulah, dia dan teman-temannya dikirim dalam misi ini untuk menyelamatkan bibit dari World Tree sebelum tercemar oleh racun di hutan ini. World Tree adalah sebuah pohon yang dianggap suci dan sudah menjadi simbol dari para elf yang harus mereka lindungi. Ketika elf ini memohon bantuan Rokan, sebuah quest tersembunyi muncul meminta Rokan melindungi elf mencari pohon kehidupan World Tree. Rokan setuju membantu mereka dengan syarat. Ketiga elf ini harus mengikuti perintah Rokan selama dalam perjalanan mencari World Tree. Rokan menjadi pemimpin kelompok, menentukan jalan paling aman yang bisa mereka lewati. Rokan juga meminta mereka agar tidak membuat keributan yang dapat memancing kehadiran monster. Tidak sulit bagi Rokan untuk mengalahkan monster-monster itu. Hanya saja, bertarung setiap kali bertemu monster adalah hal yang merepotkan dan hanya membuang-buang waktu saja. Keempat orang ini terus menelusuri hutan sampai akhirnya mereka menemukan satu bibit dari World Tree yang belum tercemar oleh racun. Namun ada satu masalah. Bibit ini tidak 100% akan tumbuh besar menjadi World Tree. Jadi mereka harus mengumpulkan lebih banyak bibit lainnya.
Jika satu bibit mati, maka masih ada harapan bibit yang lain akan tumbuh dengan sempurna. Rokan kemudian kepikiran sebuah ide cemerlang. Dia mengambil sebuah potion dari inventory miliknya dan menyiram ramuan yang dia pegang pada bibit pohon untuk meningkatkan persentase keberhasilannya. Elf yang melihat Rokan melakukan hal mencurigakan berniat menyerang Rokan. Namun niat itu gagal saat mereka melihat Word Tree tumbuh lebih cepat dari seharusnya. Rokan lalu menjelaskan kalau Word Tree tumbuh dengan cara menyerap energi kehidupan yang ada di sekitarnya. Seketika Rokan teringat dengan danau Pure Brightness yang juga memiliki energi kehidupan yang sama kuatnya. Rokan lalu mengeluarkan sebotol air dari inventorinya yang sempat dia ambil saat dia berada di danau Pure Brightness dulu. Rokan menyiram bibit itu dengan air dari Pure Brightness dan seketika bibit itu menjadi lebih besar dan sudah dipastikan 100% bibit ini akan tumbuh menjadi Word Tree di masa depan. Namun, tumbuh besarnya Word Tree ini membawa malapetaka bagi mereka. Saat Word Tree mulai tumbuh, mereka akan menyerap lebih banyak energi kehidupan yang ada di hutan ini. Hal tersebut memancing kehadiran monster raksasa, Tainted Forest Guardian. Rokan meminta ketiga elf itu pergi membawa dan mengamankan pohon Word Tree, sedangkan Rokan akan tetap di sini menghadapi Tainted Forest Guardian. Setelah lama tidak menggunakan topeng Lion King, Rokan baru menyadari kalau topeng ini telah berevolusi menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Entah apa penyebabnya, Rokan berhasil membuka kekuatan yang tersegel di dalam topeng. Setelah melihat topeng Lion King yang dapat berevolusi, Rokan semakin bersemangat untuk mengumpulkan semua item Lion King dan membangkitkan kekuatan dari masing-masing item tersebut. Kembali ke pertarungan. Di sini, elf wanita ini meminta Rokan untuk kabur bersama mereka karena tidak ada seorang pun yang pernah mengalahkan penjaga hutan Tekalona, Tainted Forest Guardian. Tainted Forest Guardian dulunya adalah penjaga hutan Tekalona, tapi karena hutannya yang tercemar, mengubahnya menjadi seekor monster. Dia adalah monster berlevel 130 yang kekuatannya setara dengan boss dungeon. Ditambah lagi, racun yang telah menginfeksi hutan ini membuat monster ini semakin berbahaya. Sebenarnya Rokan bisa mengalihkan perhatian monster ini saja, sampai para elf berhasil kabur membawa Word Tree. Tapi entah kenapa insting Rokan berkata dia harus mengalahkan monster di depannya saat ini. Maka dimulailah pertarungan antara Rokan melawan monster penjaga hutan. Dengan kekuatan yang didapat dari topeng Lion King yang telah berevolusi, ditambah dengan 2 kapak Axe of Murder dan Berserker Battle Axe, Rokan maju melawan monster penjaga hutan 1 lawan 1. Setiap kali penjaga hutan menyerang, tanah tempat Rokan berpijak seperti mengalami gempa karena ukuran monster itu yang terlampau besar. Rokan sampai harus dibuat berlari ke sana kemari hanya untuk menghindari serangannya. Saat Rokan melihat kesempatan, dia coba menyerang, memasukkan energi mana ke kapaknya dan menyerang dengan skill Strike. Rokan berhasil memotong sebelah tangan Guardian Force dan memberinya banyak luka. Namun ternyata monster ini kembali pulih karena dia memiliki skill regenerasi yang sangat cepat.
Salah satu elf rupanya tidak ikut kabur bersama teman-temannya. Dia terus bersembunyi sambil menonton pertarungan Rokan. Elf ini kemudian berteriak ke arah Rokan agar tidak membuang-buang tenaga dengan memotong tubuh monster. Yang seharusnya dilakukan Rokan adalah menghancurkan inti dari monster itu yang dia sembunyikan di tengah tubuhnya. Di saat sedang berbicara dengan elf, monster itu tiba-tiba menyerang Rokan. Push! Serangan itu berhasil melukai Rokan. Tapi di sini Rokan masih sanggup berdiri dan langsung mengaktifkan skill Berserk level 2. Serangan yang bagus. Kalau begitu, aku akan mulai serius sekarang, kata Rokan. Rokan menyerang dengan skill kombinasi Destruction Charge, menyerang ke arah monster dan merobek tubuhnya. Tidak berhenti sampai di situ, Rokan melompat dari satu pohon ke pohon lain dan kembali melancarkan serangan yang tidak bisa dihindari oleh Guardian Force karena gerakan Rokan yang terlampau cepat. Sebelum musuhnya sempat beregenerasi, Rokan melompat ke udara dan mengaktifkan skill combination Cry of Madness. Karena Rokan saat ini berada dalam mode Berserk, efek dari skill Cry of Madness akan meningkat 1,5 kali lebih kuat, yang akan mengurangi seluruh defense musuhnya. Rokan berniat mengakhiri pertarungan ini dengan skill kombinasi terkuat yang dia miliki sekarang. Skill Force, Charge, dan Strike. Keempat skill ini digabungkan dan menciptakan satu skill penghancur. Fatal Strike. Dengan kapak yang telah diperkuat berkali-kali lipat, Rokan menerjang ke arah Guardian Force dan menghancurkan intinya dengan satu tebasan skill penghancur. Fatal Strike. Push. Dengan begitu, Rokan berhasil mengalahkan penjaga hutan Tekalona, Tainted Force Guardian. Setelah pertarungan gila-gilaan itu, Rokan dan ketiga elf kembali ke kota Crossroad sambil membawa bibit dari World Tree. Sesampainya di markas elf, Teril dibuat sangat senang melihat World Tree yang dibawa Rokan dan ketiga elf muda yang datang bersamanya. Teril bahkan sampai memegang tangan Rokan saking senangnya. Sifatnya saat ini berbeda jauh dengan dia saat pertama kali Rokan datang. Tapi tetaplah bagaimanapun, Teril tetap kelihatan cantik. Rokan tidak peduli dengan rasa terima kasih atau apapun namanya. Dia lalu meminta hadiah atas apa yang sudah dia lakukan. Teril kemudian mengambil tongkatnya dan memberi Rokan sebuah blessing yang akan berguna bagi Rokan saat dalam pertarungan nanti. Teril juga memberi Rokan sekarung gold coin sebagai hadiah sebelum Rokan pergi. Sebelum Rokan meninggalkan markas elf, Teril yang menjadi ketua para elf meminta Rokan datang kembali jika suatu saat nanti Rokan membutuhkan bantuan elf. Dengan begitu, Rokan berhasil mendapatkan rasa hormat dari ras elf. Saat ini, para elf memang memperlakukan Rokan seperti seorang penyelamat. Tapi, suatu saat nanti, jika Rokan dianggap menjadi ancaman bagi World Tree, para elf akan mendekati Rokan dengan niat membunuh. Jadi elf ini adalah spesies yang sangat gampang merubah sifatnya ketika berhubungan dengan masalah World Tree, pohon yang mereka agung-agungkan, pohon yang diagung-agungkan semua elf.
Di jauh-jauh hari, Rokan sudah tahu tentang sifat elf ini. Selama dia tidak membuat masalah dan tidak mengancam kehidupan dari World Tree, maka semua akan baik-baik saja. Saya rasa cukup sekian dulu pembahasan kita untuk kali ini. Hubungan Rokan dengan ras Gnom akan kita bahas di part selanjutnya. Dan jika kalian ingat, sebelum Rokan memasuki kota Crossroad, Steroian pernah meminta Rokan mengantarkan surat untuk seseorang bernama Malkin yang tinggal di dalam kota Crossroad. Kedua pembahasan ini akan kita bahas di video selanjutnya. Cukup sekian dulu pembahasan kita untuk kali ini. Sampai jumpa. Salam.